Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat sehat dan sempat. Oleh karenanya kita masih dapat melaksanakan syiar Ramadan pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam turut junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun judul syiar Ramadan yang akan kita ketengahkan pada kesempatan kali ini ialah keutamaan istighfar. Istighfar berasal dari akar kata istaghfara yastaghfiru istighfaron, yang artinya memohon ampunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang dosanya telah lalu dan akan datang sudah dijamin ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Toh masih juga membaca istighfar dalam hidup dan kehidupan. Seorang manusia yang amat mulia, yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga untuknya, juga masih membaca istighfar dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya saya, kata Nabi, membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi dalam sehari 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Sebenarnya jumlah 100 itu bukanlah merupakan jumlah yang banyak apabila kita angsur ketika kita berada di rumah, mata sulit untuk dipejamkan, kita membaca istighfar. Sudah berapa istighfar yang kita baca? Kemudian ketika kita ingin memasak, mempersiapkan bekal untuk suami dan anaknya, dia membaca istighfar. Sudah berapa istighfar yang dia baca? Kemudian ketika kita melangkah menuju ke masjid maupun ke tempat-tempat yang lainnya untuk bersilaturahim, kita membaca istighfar. Sudah berapa istighfar pula yang kita baca? Kemudian ketika berangkat kerja, di tengah perjalanan lampu merah, kita hentikan perjalanan laju mobil kita, lalu kita membaca istighfar. Sudah berapa istighfar pula yang kita baca? Kalau kita angsur-angsur, insya Allah 100 bukanlah jumlah yang banyak pada hakikatnya. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk membaca sayyidul istighfar. Kalau kalimat astaghfirullah wa atubu ilaihi merupakan rakyatnya, maka sayyidul istighfarnya adalah Allahumma anta rabbi. Sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Shaddad bin Aus. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar
ayyaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raja dari sekalian istighfar, bahwa seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wa man qalaha minan nahari, dan siapa yang menzikirkan sayyidul istighfar ini di siang hari, fahuwa muqinun biha, dia yakin tentang fadilahnya, famata mi yaumihi qabla ayyamsiya fahuwa min ahlil jannah, lalu orang tersebut meninggal dunia pada hari itu sebelum sore hari tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal laili, dan siapa yang mengamalkan sayyidul istighfar ini di malam hari, muqinan biha, dia yakin tentang fadilahnya, famata, lalu dia meninggal qabla ayyusbiha, sebelum subuh hari tiba, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk daripada penghuni surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada kita umatnya agar senantiasa menzikirkan istighfar dalam hidup dan kehidupan. Oleh karenanya Nabi mengecam bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Islam yang tidak mau berzikir dan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah sabdanya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal musawwifun. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi musawwif. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah yang dimaksud dengan musawwif? Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yaqulu saufa atubu, orang yang selalu berkata nantilah saya bertaubat. Artinya apa? Orang yang selalu menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh itkum minan nar. Maka seharusnya kita sebagai umatnya Muhammad, hamba Allah yang beriman, agar memperbanyak amal ibadah kepadanya. Di antaranya adalah sedekah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kalau setiap kita memahami bahwasanya sedekah ini merupakan amal terbaik yang dilakukan seorang hamba, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa setiap pagi sebelum berangkat ke masjid dia sudah menyediakan sedikit rupiah di kantongnya. Namun Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di mana-mana masjid memang kalau kita perhatikan yang paling lancar jalannya adalah kota infak. Hampir tidak pernah berhenti sama sekali. Kadangkala sekali berhenti 5.000 rupiah. Nah, bagaimana Islam akan berjaya? Bagaimana pembangunan masjid akan merata kalau bersedekah maupun berinfak kita tunda-tunda adanya? Oleh sebab itu, berinfak dan bersedekah tidak harus menunggu kaya dulu. Akan tetapi apabila kita memiliki sedikit kelebihan daripada harta yang kita miliki, maka kita infak dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dengan musawwib. Lantas timbul pertanyaannya, apa sih sebenarnya fadilah daripada membaca dan menzikirkan sayyidul istighfar ini?
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal lazimal istighfar, siapa yang rutin rajin mengamalkan istighfar di dalam hidup dan kehidupannya, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah akan keluarkan dari setiap kesulitan yang dialaminya, wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan solusi dari kesedihan yang dialaminya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 dari hadis ini keutamaan daripada istighfar. Yang pertama, Allah akan luaskan rezeki yang sempit yang dialami seseorang. Yang kedua, Allah akan berikan solusi di setiap kesedihan yang dialaminya. Yang ketiga, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada istighfar ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka saya Nuh berpesan kepada umat saya, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah saja Maha Pengampun, maka wajarlah bagi seorang suami memaafkan istrinya, terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga seorang istri minta maaf kepada suami. Yang namanya rumah tangga, sesuai dengan namanya rumah yang bertangga, pasti banyak permasalahan yang dihadapi, lika-liku kehidupan yang dijumpai. Oleh karenanya, sebagai seorang suami harus pandai-pandai menyenangkan hati istrinya. Suatu ketika si suami baru gajian tanggal muda, dompet masih tebal. Kemudian pulang kerja, dia singgah di pasar Mandau. Lalu yang namanya suami ingin menyenangkan hatinya, dia belilah satu setel pakaian untuk hadiah kepada istrinya di rumah. Yang namanya suami kan gak semuanya tahu mode. Kemudian si suami ini membelilah satu petel pakaian yang menurut dia merupakan warna yang paling indah dan pakaian yang paling mahal menurut dia. Kemudian si suami pun naik ke dalam mobilnya. Di tengah perjalanan dilihat teruslah pemberian ini, baju yang satu setel ini, sambil membayangkan wajah istrinya, jangan-jangan sudah menyenangi pemberiannya dan menanti kedatangannya di rumah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Namun apa yang dipikirkan oleh si suami memang begitulah yang dialami oleh istrinya. Ketika si suami sampai di rumahnya, dia ketuk pun pintu, assalamualaikum. Dari dalam rumah sudah menanti si istri tercinta, membukakan pintu untuk suaminya, waalaikumsalam, dan memberikan senyum terindah yang dia punya. Lantas si suami tanpa berbasa-basi dia berkata, Bu, saya baru gajian nih, dan singgah di pasar Mandau, ini hadiah untuk ibu ya, satu setel pakaian. Apa kata si istri yang pandai menyenangkan hati suaminya? Pandai betul lah engkau bang memilih pakaian. Tidak pernah saya melihat pakaian seperti ini sebelumnya dipakai oleh teman-teman saya. Tentunya nggak pernah norak. Tetapi si istri ingin menyenangkan hati suaminya. Kemana-mana pakaian yang ini pun dipakailah. Ke sumur dipakai, ke kamar dipakai, ke dapur dipakai. Si suami yang melihat pemberiannya dipakai terus oleh istrinya, semakin senang hatinya. Namun apa yang dipikirkan si istri ketika itu tidak sama dengan yang dipikirkan oleh si suami.
Kalau di pikiran hati istrinya, ini pakaian saya pakai teruslah biar cepat rusaknya, nanti diganti dengan pakaian yang baru katanya. Namun hal itu tidak dikatakannya. Kenapa? Ingin menyenangkan hati suaminya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Siapapun istrinya yang meninggal dunia, suaminya ridho dengan kepergiannya, maka dia akan masuk surga. Kira-kira ibu-ibu kalau meninggal dunia suami ridho enggak ya? Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu Ghaffar, Maha Pengampun. Yang kelima, wa arsilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan balasan surga nanti untuknya yang di bawahnya mengalir sungai. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak manfaat daripada membaca Sayyidul Istighfar ini, termasuk di dalam surah Nuh. Nuh merupakan nabi yang usianya panjang sekali, 950 tahun. Selama 950 tahun usia Nabi Nuh, yang beriman kepadanya tidak lebih dari 9 orang. Itu artinya apa? Setiap 100 tahun dia berdakwah, yang masuk kepada ajarannya hanya 1 orang. Sehingga suatu hari Nabi Nuh alaihissalam pun bosan dengan tingkah laku umatnya, dan dia berkata, ya Allah, saya ingin umat saya ini ya Allah diberikan pelajaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau begitu Nuh tanamlah pohon. Nabi Nuh pun menanam pohon, Bapak Ibu. Setelah pohon yang dia tanam bertahun-tahun lamanya, lalu pohon itu pun bisalah dipanen. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun membuat satu kapal di dalam musim kemarau di tengah pusat kota. Apa kata umat Nabi Nuh yang keterlampauan batas? Si Nuh nampaknya semakin hari semakin gila saja ya. Masa membuat kapal di tengah-tengah kota, enggak ada hujan, bahkan kemarau panjang. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak akan berhenti sampai di situ saja. Dia terus memperbaiki perahunya. Dia terus memperbaiki bahteranya. Yang sangat anehnya Bapak Ibu, satu persatu umat Nabi Nuh pergi berkunjung ke kapalnya. Untuk apa? Buang hajat. Setumpu demi setumpu pulang. Yang terakhir, ada seorang yang buta, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, dan tuli. Kepingin juga berkunjung ke kapal Nabi Nuh. Ngapain? Buang hajat. Bagaimana caranya? Digotong. Setelah sampai di kapal Nabi Nuh alaihissalam, yang buta ini pun ingin membuang hajatnya. Setelah selesai ingin naik ke permukaan, rupanya kakinya terpeleset, jatuh di tumpukan kotoran itu. Nggak usah dibayangkan bagaimana bentuknya. Akan tetapi terjadi keanehan yang luar biasa. Yang tidak bisa berjalan tadi malah bisa berjalan. Yang tidak bisa melihat tadi malah terang pandangannya. Yang tidak bisa mendengar tadi malah semakin bagus pendengarannya. Sehingga orang yang bertemu kepadanya bertanya, Mas, bukannya Mas tadi yang digotong sama-sama ke kapal Nabi Nuh? Betul. Tapi kan nggak bisa berjalan dan tidak bisa melihat tadi, Mas. Betul. Kok sekarang sudah bisa berjalan dan melihat? Itu di kapal Nabi Nuh masih banyak obat yang mujarab katanya. Maka orang-orang pun datanglah ke kapal Nabi Nuh. Ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, dan lain sebagainya. Untuk apa? Mengambil obat yang mujarab. Inilah yang dikatakan, man hafar hufratan waqa'a fiha, siapa yang menggali lubang, dia yang akan jatuh ke dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan yang nyata. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.